Banyak masyarakat, banyak teman-teman kita yang kredit mobil, lalu tidak sanggup. Dan dia berniat untuk menyerahkan kendaraan tersebut. Tapi ternyata kendaraannya hilang. Setelah dia serahkan, nggak lama, ada kabar berita, dia ditagih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Banyak hal yang bisa kita bicarakan di channel YouTube ini, di konten-konten Abah. Sekarang sudah meluas. Cakupannya bukan hanya pinjaman online, tapi utang-utang lain yang bisa kita diskusikan dan Abah edukasikan di sini ya. Mulai dari pinjaman online yang sering kita bicarakan, ada kredit mobil, kredit motor, KPR, kartu kredit, KTA, dan sebagainya. Sampai Bang Emok yang keliling-keliling itu, yang tiap hari tagihannya, kita bahas juga. Dan aspek-aspek hukum hutang lainnya ya. Kali ini akan Abah bahas bagaimana sih cara menyerahkan kendaraan, kreditan kendaraan yang tidak kita sanggupi lagi cicilannya. Bagaimana cara yang aman agar kita tidak ditagih lagi? Simak videonya, semoga mencerahkan. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini, bantu dengan support ya dari kalian semua. Di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Dan kalian silakan yang punya Facebook gabung di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang ingin gabung di grup WhatsApp biar bisa ngobrol dengan Abah di grup tersebut, silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Syarat untuk gabung, syarat untuk masuk, memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silahkan Anda miliki dengan menghubungi admin ya. Nah, admin ini akan bantu kalian nanti untuk bisa masuk. Silahkan. Ini bukan admin untuk konsultasi atau sharing, tapi bantu masuk ke grup WA. Nah, yang sudah masuk grup WA boleh ngobrol dengan Abah, dengan teman-teman, dan dengan para mentor. Dan juga kalian boleh memiliki stiker dilarang masuk untuk mencegah debt collector atau kolektor apapun masuk ke rumah Anda. Mereka wajib izin ke kalian kalau menerobos masuk. Artinya diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Ya, ingin punya stiker seperti itu? Silakan hubungi admin Abah. Saatnya sekarang, saksikan. Jangan skip-skip, jangan dilewat-lewat, biar tidak ada ilmu yang terlewatkan. Banyak masyarakat, banyak teman-teman kita yang kredit mobil, lalu tidak sanggup. Dan dia berniat untuk menyerahkan kendaraan tersebut, tapi ternyata kendaraannya hilang. Setelah dia serahkan, nggak lama, ada kabar berita, dia ditagih lagi. Dia ditagih lagi. Dia diingatkan lagi lewat WA. Dia dikunjungi lagi. Ternyata mobilnya sudah lenyap, tidak ada. Dan mereka salah menyerahkan kendaraan. Ini adalah salah satu ya kesalahan yang banyak dialami oleh teman-teman kita di masyarakat. Ketidaktahuan cara menyerahkan mobil yang masih dalam kredit yang sudah tidak sanggup dicicil. Ya, nah begini kawan-kawan ya. Anda mencicil kendaraan, tentunya ada beberapa kebutuhan. Ada yang buat berniaga, ada yang buat keperluan untuk keluarga, nganter anak istri, ada untuk hal-hal lainnya ya, kebutuhan. Ketika kalian mencoba untuk mencicil mobil atau memiliki kendaraan mobil dengan cara dicicil. Minum dulu ya, ini ada kopi nih, biar nggak ngantuk nih, biar nggak oleng. Bismillah. Dan seiring perjalanan waktu, ada teman-teman kita ya, masyarakat yang tidak mampu, tidak sanggup lagi untuk meneruskan kreditnya. Banyak sekali masukan, ada yang minta, ya udah dioper kredit aja. Jangan lakukan. Jangan lakukan oper-oper kredit. Karena itu bukan hanya berbahaya buat kalian, tapi itu juga amat sangat berdampak dan Anda bisa melanggar hukum. Dampak hukumnya cukup keras. Selain Anda kena KUHP tentang penggelapan, Anda juga bisa kena Undang-Undang Nomor 42 tahun 99. Anda kena ya di pasal 36-nya.
dengan mengalihkan atau menggadaikan atau menjual barang yang masih kredit. Ya, ini berbahaya sekali. Dan banyak sudah orang yang diproses hukum karena ini. Hati-hati ya. Niat Anda mungkin baik tadinya, agar mobil itu tetap dicicil, tetap berlangsung. Angsurannya tetap dicicil sampai lunas oleh pihak lain, bukan oleh Anda. Dan Anda merasa itu cukup aman, tapi tidak. Ternyata tidak aman dan berpotensi Anda kena pidana penjara. Ya, kalau misalnya leasing mengetahui bahwa Anda sudah mengoperalihkan atau memindah tangankan mobil tersebut. Ada cara yang aman. Cara yang paling aman adalah Anda menyerahkan unit tersebut. Jangan disimpan percuma. Jangan juga dioperkan bermasalah nantinya. Cukup Anda serahkan baik-baik dengan cara yang benar. Serahkan ya setelah Anda bulat. Saya tidak mau lagi ngeriba, saya tidak mau lagi nyicil. Pun karena saya tidak sanggup lagi, sudah tidak baik-baik ekonomi dan keuangan. Serahkan baik-baik. Caranya, Anda datang ke kantor di mana Anda dulu pernah tanda tangan, di mana Anda dulu pernah mengangsur, datang ke kantornya untuk mencicil. Kantor di mana Anda terdaftar sebagai nasabah, datang ke kantornya. Ada ke kantor yang misalnya cabangnya atau kantor yang besarnya, yang pasti Anda datangi kantor di mana Anda dulu tanda tangan akad kredit pembiayaan tersebut. Datang baik-baik, temui, dan utarakan maksud Anda, saya mau menyerahkan unit atau kendaraan ini. Pastikan Anda ketemu dengan PIC yang benar ya. Ada sebagian orang yang menyerahkan unit ini kepada pihak ketiga. Tidak ada salahnya. Namun akan lebih aman lagi kalau Anda menyerahkan langsung kepada leasingnya. Ya, Abah tidak menjudge bahwa pihak ketiga itu akan bermasalah, tidak ya. Karena ada pihak ketiga yang memang benar-benar bekerja sama dan benar-benar amanah, jujur, unit langsung diserahkan ke pihak leasingnya ya. Ini Abah kasih clue yang terbaik, cara yang paling tepat. Datang ke leasingnya, ke kantornya, serahkan baik-baik dan pastikan Anda minta BASTK, berita acara serah terima kendaraan. Itu adalah di mana Anda menyerahkan ya dengan berita acara tersebut, kendaraan tipe apa, jenis apa. Itu nanti ada 3 lembar, 3 helai, yang biasanya warna putih depan, yang keduanya hitam, warna merah atau warna kuning, dan sebaliknya ada 3 lembar ya. Dan di atas di pojok kanan itu ada numerator, nomor-numerator yang tembus sampai ke bawah dengan nomor yang sama tiga-tiganya. Ya, misalnya berawalan A, 045 sekian 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 ya. Tergantung mereka menggunakan nomor numeratornya. Ada di sana. Hari ini, pada hari ini tanggal sekian, atas nama ini menyerahkan unit dengan spesifikasi berikut. Itu ada checklist-checklistnya. Ya, menyerahkan dalam kondisi bannya ada 4-4-nya. Pelek standar seperti yang pertama kali diserahkan unit tersebut. Tidak ada baret-baret di pintu. Kendaraan masih ada spionnya utuh dan sebagainya. Diperiksa, dicek di seputaran mobil tersebut ya. Jadi mobil itu dicek benar-benar. Sampai ke interior, eksterior semuanya dicek satu-satu. Nah, nanti Anda diperlihatkan. Benar kan Bapak Ibu? Ini ya, oleh petugas nanti. Ini kondisinya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti setelah Anda mengiyakan semua checklist tersebut, Anda tanda tangan di situ, menyerahkan. Nanti ada tanda tangan dari pihak leasing yang menerima kendaraan Anda. Nama jelas lengkap di sana. Bahkan sampai ke nomor pegawainya, nomor induk pegawainya. Ada di sana ya, tertera. Dan nanti Anda meminta 1 lembar tersebut yang warna putih untuk Anda pegang. Sebagai bukti bahwa Anda sudah menyerahkan kendaraan tersebut langsung ke pihak leasingnya. Ya, nanti di atasnya ada itu berita acara serah terima kendaraan dari leasing mana, misalnya kan leasing Abadi Sejahtera, harus ada tertera itu ya. Dan pastikan Anda dapat BASTK untuk suatu saat di kemudian hari. Kalau ada pihak-pihak lain yang masih menagih ke rumah Anda bisa perlihatkan, ini saya sudah serahkan. BASTK sudah saya tanda tangani tanggal sekian dan mobil sudah diserahkan, dan ini penerima unit mobilnya di kantor tersebut. Selesai, aman. Hati-hati kalau ada pihak-pihak tertentu yang sudah, ini saya ambil aja ya. Saya ambil aja ini mobilnya. Nanti kami akan menggantikan DP kalian. Nanti mobil ini akan kami serahkan ke pihak leasing. Hati-hati kalau ada orang yang bilang atau pihak yang berbicara bahwa akan mengembalikan DP. Pokoknya serahkan aja ke kami, beres semuanya.
Saya minta berita serah terima. Boleh, nanti kami kasih tahu berita, kami kasih berita serah terimanya. Hati-hati. Hati-hati. Karena tidak ada, ya sepengetahuan Abah, tidak ada leasing yang mau memberikan atau mengembalikan DP mobil pada saat Anda kredit. Itu ke nasabahnya yang gagal bayar atau yang tidak sanggup bayar. Abah rasa itu, hati-hati, itu hanya jebakan atau itu hanya iming-iming untuk Anda segera menyerahkan unit. Nanti Anda akan dijanjikan akan diserahkan pengembalian DP itu nanti, tanggal sekian. Dan ini harus melalui proses pengajuan. Hati-hati. Sejauh pengamatan Abah tidak ada itu pengembalian DP. Seperti itu, nggak ada ya. Nggak mungkin juga, karena itu DP itu urusannya dengan dealer. Ya, bukan urusan dengan leasing. Ya, itu saja yang mungkin bisa Abah kupas ya, biar masyarakat melek. Tidak buta terkait masalah penyerahan unit mobil yang sudah tidak sanggup lagi dibayar, agar tidak ada kekeliruan yang akan merugikan kalian semua. Itu pencerahan Abah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon bantu support dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, tadi kalian sudah melihat cara pengembalian kredit mobil Anda yang sudah tidak sanggup lagi, bagaimana mengembalikan mobil tersebut, sudah Abah jelaskan. Hati-hati, ada beberapa oknum nanti yang minta Anda menyerahkan dulu dengan iming-iming bahwa nanti akan dikembalikan DP-nya. Hati-hati. Lebih baik Anda menyerahkan langsung secara langsung ke leasingnya atau ke kantor di mana Anda dibiayai. Leasing di mana Anda biasa store. Datangi leasingnya, ketemu petugasnya, minta berita acara serah terima kendaraan, yang mana nanti ada tanda tangan Anda dan tanda tangan dari penerima petugas yang ada di sana. Pastikan itu Anda miliki ya. Tadi Abah udah kupas apa aja, nanti bentuk kertas dan semuanya, nanti silakan Anda tonton kembali. Itu untuk mencerahkan kalian bila kalian tidak salah dan keliru untuk melaksanakan penyerahan unit kendaraan yang sudah tidak sanggup lagi Anda cicil atau Anda angsur. Semoga menjadi edukasi yang baik. Itu saja, dan Abah izin pamit. Seperti biasa Abah tutup dengan doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah yang sudah terjerat hutang-hutang riba. Hutang riba kendaraan, mobil, hutang riba pinjol dan sebagainya. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba ingin tobat, ingin hijrah untuk meninggalkan riba ini selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Allah, angkat sakit penyakitnya, ampuni mereka ya Allah. Mereka ingin sembuh, ingin pulih, ingin sehat, agar dapat fokus untuk mengais rezeki, untuk menghidupi anak istrinya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berikhtiar ngelapak pinggir jalan kehujanan, kepanasan, ya Allah, ampuni mereka, jauhkan mereka dari bahaya, jauhkan mereka dari kecelakaan, jauhkan mereka dari bahaya-bahaya rezeki yang haram, bahaya riba, dan dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung kehancuran, ya Allah, ampuni mereka, utuhkan rumah tangganya, satukan kembali rumah tangganya, harmoniskan kembali rumah tangganya, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan video kali ini menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Tonton terus channel YouTube ini dengan beragam macam topik terkait utang kalian. Utang pinjaman online, utang kartu kredit, utang leasing, utang koperasi, utang bank emok. Utang yang keliling-keliling gitu toh. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan menyemangati kalian semua. Terima kasih. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.